Nih, gua tuh ceritanya habis beli Converse. Cuma kan ya kalau Converse digituin doang kan bosen ya. Terus gue udah lama juga sih nggak ke tempat teman gue ini. Jadi gue mikir kayak custom aja kali ya. Dan lu pasti bosen kan ngeliat YouTube gue isinya cuman review doang kan. Kita bikin lah sekali-sekali sama ngobrol. Kayaknya ada Abeng sama Dondi deh dari Never to Lavish. Never to Lavish, gue lagi di workshop Never to Lavish. Sebelumnya, welcome back to The Sneakers. Nah, gue udah sampai di workshopnya Never to Lavish. Agak jauh dari rumah sih, cuman ya udah gue semprot badan gue pakai disinfektan. Ini juga udah di mobil gue isinya tabung disinfektan semua, jadi harusnya kita safe untuk ngobrol-ngobrol ya. Gue mau ngasih ini ke si Abeng, harusnya ada si Abeng. Masuk yuk. Kan semprot antiseptik, disinfektan sudah disimpan dalam workshop, siap. Tinggal mobil masing-masing. Sudah jauh nih, jangan suruh pulang. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini langsung di depan kantor nih. Siap. Apa kabar, Bang? Baik. Mantap. Apa nih? Ini yang kemarin gue WhatsApp. Oke. Jadi mau kita apakan? Hah? Mau kita apain? Nah itu dia. Ngapain ya? Nah, kira-kira mau ngapain? Gue pengen tahu dari lo sih. Ngobrol doang aja kali ya? Ngobrol aja dulu. Yuk. Ya. Kita ke belakang. Masuk yuk. Gue tuh selalu seneng ya kalau mampir sini tuh kayak tuh auranya tuh kerjanya tuh menyenangkan gitu. Assalamualaikum. Aduh. Ih, aduh. Keseruan apa lagi nih? Keseruan apa lagi? Ini jarang gue kesini. Jarang, soalnya ternyata gue pikir awalnya jauh, ternyata nggak jauh amat kesini. Lewat tol rumah gue, ternyata lumayan dekat. Ini gue sebenarnya kan kemarin gue WhatsApp lo. Ya. Gue bosan. Ini nggak enaknya ngomong gini. Tadi gue udah semprot nih, jadi nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa dong. Aman. Jadi kenapa gue manggil dia Api, gue manggil Dondi itu Papi emang gitu. Anyway, Semua orang manggil Papi aja. Anyway, Dondi itu foundernya NTL, bahkan sama Abeng gitu ya. Nah ini intinya gue bosen aja sih, kayak kan Converse tuh ya udah gini aja gitu ya. Atau kan lo bilang sama gue, bikin dong yang lo banget. Nah, nanti kita aman. Lu mau yang surprise atau lu mau yang terencana? Oh, terencana. Gitu. Ya, cuma kalau jauh ke sini gitu ya. Viewers gue taunya kayak waktu itu kan kita sempat ngerjain Jordan ya kan. Ya, Jordan. Denim kan? Denim. Terus sempat ada juga Kompas. Ya. Kompas sampai di post sama macam-macam gitu. Ramai itu. Gitu. Cuman gue jarang banget cerita tentang NTL. Jadi mau di sini. Ini ntar aja, gue mau ngobrolin NTL sebetulnya. Ya oke ya guys, gitu ya. Aduh, jadi sebenarnya gini sih, dari tadi aja waktu gue mau kesini, itu gue kan nge-stories. Ya. Wah, gue ada Converse nih, gitu. Mau gue custom, langsung nih komen, tek straight to NTL. Tuh, gue capture nih di sini. Tahu siapa yang ngomong gitu ya? Cuma kayak lo udah identik banget kalau orang mau nge-custom, mau recon apapun itu, pasti NTL. Ya. Ini sebetulnya awal mulanya itu gimana sih? Karena gini, dulu nih kalau nggak salah ya, sebelum gue kenal lu kan Abeng duluan, ya kan? Gitu, dan gue cukup tahu bahwa Abeng karya macam-macam gitu. Sebelum NTL bahkan gitu. Lo tuh dulunya tuh ngapain sih, Bang? Sebenarnya basically gue adalah graffiti artist. Tapi sebelum ada NTL gue sebenarnya udah punya brand custom juga. Yang dimana sebenarnya kerjaannya sama aja nih. Tapi beda dari cara segi nge-manage bisnisnya beda. Nge-treat customernya beda. Sama tandanya beda. Kalau dulu lu datang ke gue, Bang custom ini nih. Ya udah, terserah gue mau kelas apa. Gitu. Oh, artis ya, seniman banget ya. Betul. Oh gitu. Cuman maksudnya emang gayanya lo emang udah kayak gitu dari dulu. Berarti iya, kayak gitu emang seniman banget. Oke. Dan ternyata itu nggak baik. Nah kalau lo Pi gitu? Gua background ya. Background gue itu sampai sekarang masih menjadi bread and butter gue sebenarnya. Jadi memang gue tuh background gue sebetulnya
180 derajat berbeda dengan ini lah. Gue lebih ke pembangkit listrik sebenarnya. Pembangkit listrik, jauh banget asli. Nggak banyak yang tahu juga, tapi it's my day work gitu. Kenapa gue bilang day work? Karena waktu gue ngurusin NTL itu betul-betul gue niatin untuk nge-refresh pikiran gue untuk besoknya gitu loh. Jadi gue pagi gue kerja di kantor sampai sore, pulang gue ngurusin NTL, besok gue lebih refresh gitu loh. Karena di antara kan ketemunya lebih kalau seniman ini kan sebenarnya kalau lo ajak ngobrol banyak hal-hal atau perspektif yang sangat menarik untuk diperhatikan menurut gue. Nggak seperti kayak kita ngantor kan. Kalau ngantor kan lu udah bener-bener 1, 2, 3 gitu. Kalau ini kan bisa nggak ada di range itu bahkan. Jadi itu selalu membuat gue tertarik untuk ngembangin teman-teman seperti Abeng. Gitu. Ya itulah background gue. Nggak makanya gue jarang ceritain soal background gue karena kayak 180 derajat dan kayak nggak seru gitu. Nggak seru. Terus lo ketemu Abeng itu gimana? Abeng itu gue ketemu DM Instagram. Jadi gue waktu itu gue sempat mau bikin NTL ini. Gue bilang gue mesti cari partner yang memang bisa diajak ngobrol nih. Gue cari beberapa orang, nggak cocok, belum jadi, tapi maksud gue ajak ngobrol gitu kan. Lo gimana, mau nggak gue bikin ini, gue ceritain lah presentasi ala-ala. Ya gue tetap remain as seniman, jadi lu nggak bisa ngatur waktu gue gitu loh. Nah itu yang gue agak repot, karena dari awal gue kepengen masuknya ke marketnya itu ke yang niche banget, gitu lah, krim de la krimnya lah. Ya bener-bener on top of the marketnya gue mau ambil. Kalau gue nggak punya partner seniman yang bisa gue andelin, gue takutnya gue nggak bisa ngebalance antara apa yang gue mau jual dengan apa yang mereka akan terima. Dan gue cari, temulah gue DM apa ini kalau salah ya? Dikenalin sama Lana. Oh pertama Lana ya kalau karena Lana pernah custom di gue. Oh iya bener. Lana custom dulu di sepatu 23. Iya. Akhirnya gue temuin dia lagi pameran apa di Kuningan City. Waktu gue ajak ngopi ini segala macam, dia cuma nanya waktu itu awalnya, "Mau kita mau jualnya berapa?" Gue bilang, "Lu sekarang jualan berapa, Bang?" Paling 400, 500 ribu gitu ya. Terus 10 kali lipat kita mau jual. Nah dia nggak pede kan, mana bisa jual kayak gini? Gue bilang ya makanya justru ini challenge-nya. Karena gue waktu itu masuk ke sini, gue tahu banyak yang bisa custom sepatu, tapi gue nggak mau ngambil marketnya mereka. Gue justru kepengen ngebuat NTL ini atau apapun waktu itu nama wadahnya kita ini, supaya bisa menjadi contoh dan referensi customizer yang nggak pernah berani ngeset harga. Makanya sekarang itu customizer yang tadinya mungkin 300-400 ribu sekarang udah berani 1 juta, 1.200.000. Jadi kan bagus buat mereka juga. Kira-kira gitu. Karena lo yang pertama kali nyoba untuk break the barrier ya. Gue breaking the barrier dulu. Harus segitu gitu. Harus segitu. Gue ngeliat NTL pertama kali itu gue udah lumayan kayak wow itu karena gini, lo bikin painting waktu itu macam-macam di tas LV gitu. Kayak sekarang kan si Kanana, nah coba siap lagi pamer gitu kan, di gambar sama Abeng gitu ya. Tapi itu kan memang udah lo kayak begitu gitu ya. Why luxury things? Kenapa luxury things? Inspirasi lo apa yang bikin kayak gue gambar di situ lah. Ya sebenarnya itu menjadi dia takut juga walau menjadi tantangan juga pada saat awal karena Pak Bidon yang punya ide sebenarnya. Jadi ini kita gambar tapi barangnya dikasih lihat dan goyar segala macam dan gue baru tahu juga ada ini ternyata dompet mahal tuh begini. Gue bilang kalau salah gimana Pi? Udah gak bakal salah, dia kan gitu terus ya. Udah gak bakal salah. Berapa aja. Udah jadi gue berani gambar dan ternyata Papi pertama kali itu kita gambar dompet Papi dulu kan. Itu detail banget gue gambar benar-benar pelan-pelan dan ternyata seru, gambar di media kecil itu seru dan adrenalin untuk gambar di barang mahal tuh beda banget gitu loh sama gambar di barang-barang yang biasa aja. Gitu. Ada caranya sendiri, lo lebih merhatiin gitu kan ya. Itu di drive sama Dondi. Jadi yang lo rasain ketika lo ketemu Dondi itu apa? Enhancementnya tuh apa? Pertama kan gue dibilang intinya lu kalau kenal sama gue mau bisnis sama gue lu harus disiplin. Dan gue kan emang pada saat itu lagi bisnis yang gue sadar akan gue nggak disiplin soal waktu dan bisnis gue emang lagi hancur banget. Wah ini orang yang pas nih, gue ketemunya pas banget. Ya udah, pokoknya gue bilang gue nurut, gue ikut aja mau kata Papi kayak gimana. Ternyata alhamdulillah bisa sampai seperti sekarang. Itu apa namanya challenge yang nggak gampang menurut gue. Nggak gampang ya. Karena gini, nggak semua orang itu bisa partnering, menurut gue ya.
in order lo untuk partnering lo mesti ada dua kubu yang berbeda sehingga itu menjadi satu kesatuan yang baru gitu ya. Lo sendiri selama ini kerjasama sama Abeng, maksudnya challenge yang temuin atau sesuatu yang baru ada nggak sih itu? Gini bro, partnering up with someone itu kalau menurut gue memang challenging banget. It applies to all lah gitu ya. Tapi bisa bayangin nggak kalau misalnya gue konsen sama teman gue nih, gitu kan, sama-sama mau dagang gitu kan, sama-sama punya niat untuk berdagang kan. Kalau gue sama Abeng ini berbeda banget kan. Dia seniman punya konsepnya sendiri, gue sebagai pedagang punya konsepnya sendiri. Tapi memang waktu itu dari awal kita udah punya agreement gitu. Gue bilang sama Abeng, pokoknya gini, gue akan mengapresiasi idealisme lo dalam berkarya, oke. Tapi soal disiplin, gue on top of you. Tapi soal desain, you on top of me gitu loh. Jadi mungkin itu kuncinya. Jadi gue selalu nurut sama dia soal style segala macam gitu ya. Tapi dia selalu akan bukan nurut ya, maksudnya akan memprioritaskan arahan-arahan gue yang terkait soal kedisiplinan khususnya. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya art leave it to Abeng. Dia nggak pernah, dia nggak pernah clash, nggak pernah beda pendapat gitu loh, karena ya udah lu guide lu style guide lu sebenarnya lu kerjain. Ya udah lu suruh gue begini ya gue kerjain juga karena urusan timeline segala macam gue yang ngedrive gitu loh. Oke, jadi emang justru itu karena lo dua-duanya beda, jadi saling ngelengkapin. Ibaratnya satu bikin gerbongnya, satu ngisi bensinnya, gitu ya. Oke, ketika lo udah bergabung berdua gitu ya, milestone apa yang pertama kali lo rasain itu sehingga kayak gila nih bisa panjang nih MTL? Kalau dari gue ya, waktu gue set up price list aja, itu menurut gue ini bisa laku aja udah berarti bisa menjadi milestone sendiri. Ternyata waktu itu banyak yang support. Sebab awalnya teman-teman juga, gue mau dong gambar gitu. Lama-lama kan masuk Instagram, sosial media, dan saat itu kan orang lagi banyak berpameria di sosial media kan. Jadi mereka betul-betul mau custom supaya dia bisa bawa. Bukan pamer secara negatif, tapi lebih ke, gue nih there is a sense of art inside of me loh. Jadi orang ini banyak yang kepengen nunjukin bahwa gue tuh juga suka art. Makanya gue bikin dompet ini, gue bikin ada artworknya gitu. Nah jadi dari sisi itunya sih Vietnam. Jadi waktu pas kita udah mulai awal kan gue cuma berdua kan. Jadi waktu itu lucu juga, gue kerja, gue ada kantor, sore pulang kantor, sama kantor kalau gue lagi istirahat atau lagi nggak terlalu sibuk, gue balesin lah customer gitu ya. Nyampe ke rumah, udah gue kirim-kiriman barang karena kan semua alamat gue tujuin ke rumah gue. Gue kirim dia rumah di Depok, udah pakai Gojek waktu itu atau pakai Grab gitu ya, udah kirimnya bolak-balik tiap hari. Sampai akhirnya udah terlalu banyak. Dulu yang ngerjain mockup Abeng, terus kemudian ngerjain hand painting juga dia sendiri. Gue bilang, ini kalau terlalu jauh repot juga gue bilang, karena kan resiko kan, barang dikirim pakai Gojek, barang-barang yang gue cukup mahal gitu ya. Akhirnya kita sepakatin untuk kita sewa tempat di sebelah rumah gue. Di komplek rumah gue, nggak sebelah banget. Tapi maksud gue supaya gue gampang koordinasi. Dari situlah, itu milestone pertama kita dari sisi tempat ya. Dari tempat ya. Mulai Abeng rekrut teman-teman lamanya dia ajakin kerja gitu. Ini semua teman-teman lo nih Beng? Teman-teman lo semua. Kata-kata yang ada di sini gitu ya? Gue kenal dari Abeng semua. Terus maksudnya kalau ngerekrut teman itu kan nggak semuanya, gue yakin MTL itu kan punya standar yang diset sama Abeng secara karya gitu ya. Susah nggak sih kayak ibaratnya kan lo harus punya satu standar yang sama, even though itu yang ngerjain bukan lo Beng. Itu gimana Beng sama artis kayak ngasih taunya, sementara kan ya artis kadang-kadang ya artis gitu kan, mereka punya solo sendiri, mereka punya cara komunikasinya sendiri. Susah nggak Beng? Susah, tapi gini, justru dulu dari awalnya itu yang gue ajak gabung nggak yang jago-jago, tapi dia mau belajar segala macam, dan yang paling penting gue bilang, nih Papi Dondi ini orangnya disiplin banget, jadi lu nggak bisa nih kayak di 1, 2, 3 gue bilang, ini harus kayak gini segala macam. Udah bang, ikut deh pengalaman baru nih, konsep baru nih gitu kan. Udah kita pindah segala macam, akhirnya belajarnya justru di NTL. Sekarang jago-jagonya karena dari NTL, jadi kita belajar bareng gitu, sharing. Nah kadang mengatasinya adalah dia ngerjain porsi yang dia bisa. Nih gue detailing nggak bisa bang, gue ngerjain gitu tuh masih awal. Sampai akhirnya mereka jago, ya masuk lagi yang nggak jago juga, belajar lagi kayak gitu. Jadi muter aja rolling. Jadi kita, makanya gue selalu bikin ada tim A tuh kayak tim yang udah awal di sini, tim senior. Tim senior adalah dia maksudnya harus ngajarin nanti tim juniornya juga. Jadi rolling, dulu kan lu ngajarin, sekarang lu gantian ngajarin mereka gitu. Jadi makin banyak, nurunin terus. Jadi bakal jago banget semua. Dan sekarang jago-jago banget. Gitu. Jadi nggak cuman kayak ujungnya cuma bisnis doang ya. Lo kayak
passing the knowledge, mengajarin ya. Iya, dan dari yang benar-benar nol nggak bisa gambar. Kayak jadi ada salah satu yang pernah kerja di sini juga. Dia dari farmasi, nggak bisa gambar, totally nggak bisa gambar. Tapi kayak, Bang, gue butuh kerjaan, ada kerjaan nggak? Lu bisa gambar nggak? Nggak. Masuk, gue bilang. gitu. Tapi lu mau belajar kayak gini-gini ya, mau bang, ya udah masuk, belajar, jadi bisa gambar gitu. Oh, oke. Ya awalnya mungkin belajar nge-base dulu. Iya kan nggak harus langsung gambar. Oke. Tapi yang penting lo dari sini at least sense of art tuh kelatih gitu ya. Ya, kayak ini udah tahu kanan kiri kerjanya kayak apa gitu. Dipupuk-pupuk sedikit, lama-lama mereka jadi bisa. Jadi bisa betul. Secara itu tadi secara apa ya? Secara pengembangan bisnis. Kalau secara karya, milestone yang paling ngerasain itu apa? Yang kayak wah ini nih. Salah satunya inilah jaket kita bisa dipakai sama Pak Presiden itu. Ya, itu salah satunya itu juga. Itu nge-boost semangat kita sih. Itu JSD. Itu JSD 2018. Yang Jokowi Jokowi datang. Oke. Ya itu lumayan lumayan sangat viral sih. Kobar banget ya. Berkobar banget. Itu sampai semangat banget gitu. Dan gue liat kayak hubungan baiknya sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Udah berapa kali? Udah 8 kali atau 9 kali kali. Hah? Oh iya? Sering banget. Oh, iya dong. Kan terakhir kan yang pas apa ya? Bull Syndicate terakhir. Ya itu yang gratis itu. Itu bebas, dibebasin banget. Oh jadi dulu itu awal-awalnya Pak Jokowi selalu saya mau konsep ini. Bolak-balik. Yang terakhir itu bebas ya? Iya. Bener juga. Tapi gue nanya Papi kan, ini konsepnya apaan? Bebas Bang, terserah lu. Hah? Graffiti nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa katanya, kata Pak Jokowi. Wah, seneng banget dong. Gue bikin graffiti, di sini gue tulis nama gue, Harder. Waduh, harus ada nama apa di sini? Oke. Itu malah dikerjain sama beberapa teman-teman dia. Iya, ada di sini Harder, di sini Napster, di belakang ada Lesko, ada nama gue juga. Jadi kita nulis nama kita di jaket itu. Oh gitu. Ya, bagian itu juga kayak begitu dibebasin, berarti kan udah percaya sama kayak. Itu kenapa masuk juga berarti beliau udah percaya gitu. Ya pokoknya kerjain aja yang keren lah. Itu di kalangan anak graffiti rame, karena maksudnya lu gila, lu maksudnya bisa bawa graffiti sampai selain itu. Iya benar karena there's no other way gitu kan ya. Maksud gue kayak itu kan jadi. Lu nggak mungkin kerja di istana negara kan? At least semua bajunya yang dipakai oleh presiden ya. Itu wah gokil sampai terakhir tuh juga kemarin 17-an pakai Vettel aja tuh ya. Iya, itu lagi on pipeline tuh. Jadi teman-teman yang nggak tahu, tapi gue yakin lu pasti tahu karena gue waktu gue nge-review lumayan heboh juga di YouTube gue gitu, di mana NTL itu yang biasa nge-custom sepatu dia bikin sekarang untuk satu brand yaitu si Ventela. Seberapa apa namanya kesenian lo sehari-hari itu affecting the product gitu. Waktu gue karena gini, yang biasanya orang tahu itu adalah kan kayak dan itu terjadi asumsi di produk itu orang mikir kayak wah ini bakal heboh grafisnya, bakal begitu keluar buat gue it's an ideal shoes, which is kayak ini benar-benar bisa gue pakai kemana-mana sepatu, ya. Tapi ada beberapa orang juga yang kayak ini nggak NTL nih, kurang nih. Jadi seberapa sih kayak daily activity lo atau karya-karya lo yang udah ada itu affecting sepatu itu? Iya, memang mungkin very challenging banget karena gini, gue tuh sama Abeng selalu bilang hari kita mesti punya sepatu sendiri, ngertiin sepatu orang mulu nih, masa kita punya sepatu sendiri. Kemudian ada jalannya waktu itu, akhirnya kontak sama Ventela, jadilah gitu ya. Challenge yang paling utama itu adalah, lu kan nggak punya kepercayaan diri yang tinggi, ini laku apa enggak? Benar. Yang kira-kira gitu kan. Lu mau produksi puluhan ribu pasang, laku apa enggak? Beban mental, moral lu tuh terhadap si Ventela kan tinggi sekali. Pasti. Kemudian, akhirnya kita putuskan waktu itu bikin series of design, yang dimana nggak perlu gue jor-joran di awal, tapi gue kepengen ngajarin mereka bahwa there is a sense of art dalam sepatu ini yang sebetulnya kalau lo beli, lo akan dapat feel-nya gitu loh, dan lo akan dapat story-nya kayak semacam storyboard yang lo akan ikutin terus. It's hard to prove it kalau hanya untuk sekali pertama doang, karena kan kita udah punya series nih, nanti lo mau makin bisa ngelihat. Ya contoh gampang begini deh, kenapa kita bikin Noir itu dengan Ventela luarnya polos, grafis cuma di dalam segala macam. Gue ngajarin sama Abeng, khususnya Abeng ya, ngajarin ke masyarakat bahwa lo bisa mengcustom sepatu ini. Kayak kemarin kan kita bikin bleaching. Itu kan ramai banget yang beli banyak sekali gitu kan. Artinya orang mulai, oh begini toh maksudnya NTL, supaya nyediain sebuah media untuk lo juga bisa custom sendiri menggunakan sepatu kita. Itu satu. Yang kedua,
Lu nggak bisa gue ceritain secara detail sih. Jadi lu nanti akan melihat rilisan kita kedua deh. Baru lu bisa mengkonekkan antara ini ada ceritanya lo yang pertama, yang kedua ternyata NTL buat sepolos ini karena begini toh. Gitu. Jadi itu kita lagi pengen bikin storyboard itu gitu loh. Tapi challenge-nya begitu. Maksudnya ya alhamdulillah sih gue happy with the sales. NTL juga sangat more than happy with the sales juga. Tapi challenge-nya itu orang punya ekspektasi sangat gini. Bukan ekspektasi tinggi ya, tapi ekspektasi selebar itu yang ternyata nggak ada di sepatu itu. Kalau ekspektasi tinggi kan bagus ya, lu seperti lo bilang, ya oke, it's very wearable, seneng liatnya, cakep warnanya segala macam. Tapi orang banyak ekspektasi kan lebar sekali. Gue berharap misalkan ada grafitinya di luar, belum tentu lo mau pakai juga kan karena keramnya, gitu kan. Jadi gue mencoba, kita sama Abeng gitu, kita mencoba untuk NTL itu mencoba supaya ada ceritanya, ada stage 1, stage 2, stage 3 sampai ntar at the end of the day itu seperti apa gitu. Jadi sabar-sabar aja teman-teman ya. Sebentar lagi. Gue sih mungkin tapi lo tar dulu. Nggak ada. Cuman artinya tuh kolaborasi yang masih akan sangat panjang sih panjang ya. By the way sih gue juga angkat topi dengan penjualannya kemarin. Congratulations. Itu gokil banget dan itu kalau buat gue personal ya itu kayak tadi gue bilang it's a perfect product gitu dimana kayak wah gue langsung begitu gue buka ini NTL banget gue langsung gitu ya hopefully nanti produk-produk selanjutnya juga akan gitu dan gue ngeliat yang Abeng kerjain itu kan sebenarnya masuknya mungkin kita bilangnya contemporary art ya kan art modern gitu seberapa lo as an artist Beng seberapa lama ini akan lasting menurut lo? Mengingat sekarang kayak gini, ya di luar negeri, KOS, udah one of the biggest, dia mungkin face of contemporary art kita bilang ya kan, Takashi Murakami, siapa lagi misalnya, banyak banget, segala macam Futura lah, wah, lo ngeliatnya gimana Beng? Gitu. Di Indonesia baru mulai, jadi masih panjang banget. Masih panjang badan ini bisa dibilang awal yang cukup bagus karena gue ngerasain dari mana graffiti yang awalnya bener-bener lu dipandang sebelah mata, walaupun udah bikin sebagus masih dibilang vandal. Sekarang kan beda, orang minta gue gambar ya harus bayar. Dulu gue mohon-mohon minta temboknya gue biar bisa digambar kan. Dan sekarang sih emang orang udah lebih appreciate sama art juga dari yang hal kecil walaupun cuma ini kayak masker ini lah. Ini arsip yang bikin. Jadi maksud gue media art itu udah bisa kemana-mana gitu loh. Dan sekarang nih lagi awal yang bisa bener-bener dieksplor. Apalagi di Indonesia terkenal dengan produsen apapun itu kan, vendor bikin baju apa segala macam, di sini kualitasnya bagus banget, jadi luas banget sih di Indonesia tuh. Jadi masih awal banget. Baru ibaratnya tuh baru dinyalain ya, apinya ya. Dan rata-rata seniman sekarang yang besar-besar itu udah dari lama sebenarnya mulainya nih ya, tapi sekarang justru baru awal Indonesia baru dilihat kayak gitu. Oke. Bener juga sih, gue juga setuju. Ya, jadi kayak KOS itu lo udah lama banget. Iya, dulu kan ya bombing juga, bikin graffiti letter. Iya, bombing di ini lagi reklama lagi dulu ya kan. Terus kemudian kayak Putra tuh juga udah tua banget sekarang gitu. Jadi hopefully sih berarti kedepannya tuh makin jadi sesuatu yang bernilai tinggi ya. Terus kan datang tahun ini tahunnya the best abis lah menurut gue, spesial banget. The best ya. Retail itu adalah salah satu yang kena duluan. Luxury things adalah salah satu yang kena duluan. Ya. Apa yang kerjaan NTL tuh bisa gue bilang sebagian besar adalah luxury. Gimana lo thriving through this pandemic? Gini bro, gue melihat bukannya aneh sih, tapi I was surprised that sales kita nggak drop. Kita masih year on year, kita masih growth. Terus gue pikir-pikir, pada belanja buat apa ya? Gitu kan? Mungkin mengisi waktu juga mereka, mengisi waktu mereka juga. Karena mereka lebih banyak untuk berpikir. Dan budget liburan harus pakai gitu ya. Tapi itu benar loh, kayak misalnya kayak kita gini ya. Lo kan nggak mungkin liburan, jadi bisa disub-alokasiin buat yang lain-lain. Tapi juga memang bisnis custom ini adalah bisnis penasarannya orang gitu. Bisnis yang dimana orang kepingin mencurahkan apa yang ada di kepala dia, atau mungkin kepengen ceritain seperti gue bilang, kepengen ceritain bahwa gue punya sense of artnya juga loh dalam diri gue. Jadi sehingga
menurut gue impactnya nggak terlalu banyak di kita bro. Impactnya nggak terlalu banyak di kita. Gue bilang sama Abeng, waktu pas awal-awal kan kita ada 30, ini kita sekarang headcount kita 45 orang di NTL. Gue bilang gimana nih kalau seandainya tiba-tiba kita jeblok gitu ya gara-gara COVID ini waktu awal-awal bulan-bulan Maret. Ya, tapi alhamdulillah we survive sih. Ya, karena ya regular market kita juga gitu, karena kalau kita lihat sekitar lah perusahaan kalian ngeluarin pegawai segala macam, dia kan nggak dikasih bonus. Kita malah ada khusus kan waktu awal-awal COVID ya, bilang Bang ini jangan sampai cari perkara nih. Anak-anak kan memang setiap every now and then kan pulang kampung, karena orang kan di luar Jakarta semua. Gue bilang paksa mereka supaya jangan kemana-mana dulu deh, selama beberapa bulan ke depan. Wow kan bingung semua bro, nggak bisa pulang lebaran, ya memang nggak boleh pulang lebaran kan? Benar. Malah justru kita kasih tunjangan COVID namanya. Jadi udah yang penting lo stay di sini, gue kasih lo allowance lebih untuk lo stay di sini, buat lo beli GoPay lo, buat lo beli apapun itulah, kayak gitu bro. Sejahtera ya, luar biasa loh. Sampai kita bikin sistem apa waktu yang kita pinjemin tuh buat cicilan lunak. Iya, jadi gue bilang kan lu kan pada nggak bisa ini ya, lu nggak bisa pada pulang kampung kan. Biasanya kan kalau kita pulang kampung spending kan, ngasih orang tua, ngasih ponakan, ngasih ini apa ya, namanya THR ya. Bang gini aja, jangan pada pulang, tapi lu gue kasih pinjaman lunak aja, tanpa bunga, boleh dicicil berapa kali sih waktu dia? Sampai 6 kali. 6 kali. Lu beliin orang tua lu sesuatu yang mahal, habis itu lu cicil pakai penghasilan lu selama 6 bulan ke depan. Supaya at least walaupun nggak bisa mengobati kekangenan lu dengan orang tua, minimal ada barang yang sampai ke sana gitu. Udah ambil semua. Kayak gitu loh. Jadi karena gini kalau gue kan kalau di kantor kan karyawan gue ya memang dia highly educated dari sisi memang dia memang biasa kerja. Kalau artis kan memang dia kerja sendiri. Dia pintar sekali di bidangnya gitu. Tapi memang dia nggak biasa kerja untuk kayak misalnya duduk ngisi ini apa ngetik apa sih kan nggak biasa begitu. Jadi harus dibedain sedikit cara handle-nya bro. Kebetulan kemarin kita bikin kayak gini ya alhamdulillah. Saya betapa nggak ada yang kemana-mana loh. Tidak boleh keluar komplek. Keluar komplek ya? Nggak boleh. Wah susah. Pokoknya cuma boleh kayak ini, kayak kita ada supermarket depan. Cuma boleh ke situ aja. Itu kalau lu mau jajan beli makan. Itu pun nggak rame-rame. Jadi ada perwakilan pakai masker, pakai face shield segala macam gitu ya. Karena begini bro, lu bisa bayangin nggak kalau misalnya ada satu yang kena? Habis. Udah bener-bener gitu. Jadi gue bener-bener supaya juga ngejagain barangnya customer juga kan. Kita bener-bener nggak boleh keluar komplek. Sama sekali ya. Sama sekali. Bahkan gue liat lo seperti Instagram juga nge-spread bahwa kita lakukan rapid test. Selalu gitu ya. Kita 2 minggu sekali waktu itu. 2 minggu sekali. Wah luar biasa banget. Dan itu satu investasi lain yang lo keluarin, tapi ujungnya itu justru bisnisnya makin panjang ya. Betul. Dan loyalty teman-teman di sini juga makin nih. Buat gue ya waktu gue awalnya sama Abeng cuma sendiri berdua tambah 1 orang, 2 orang, 3 orang. Sekarang udah 40 lebih orang begini. Ini kan yang tiap hari ini orang anak-anak ini pada tinggal di sini, makan di sini, kerja di sini. Nggak gampang nih. Kan lo kayak punya keluarga tapi 45 orang. Yang tiap hari lu ketemu mukanya terus gitu. Makan bareng, tidur bareng, kerja bareng gitu ya. Ya mau nggak mau, makanya kalau gue tuh sering bisa, ayo yuk, zaman sebelum COVID ya, ayo jalan-jalan kemana, jalan-jalan gitu. Itu sering, supaya mereka juga refresh gitu. Nggak pernah lah. Nggak pernah. Deadline. Gambar mulu gitu. Iya, mesti ke kebun sekali-sekali gitu ya. Iya, aku belum pernah, bagus banget. Kapan aja tinggal. Gitu. Wah, gokil. Jadi gitu guys. Mungkin lo ngeliat di depannya itu ya produknya aja, tapi how Dondi dan Abeng manage Never Too Lavish sampai sekian banyak tuh sangat unik dan ya banyak langkah-langkah yang nggak biasa diambil keputusan dalam satu company. Apalagi ini adalah bisa gue bilang itu contemporary art business gitu ya. Setengahnya tuh art, setengah lagi adalah modern gitu. Jadi kayak wah oke banget. Nah gimana Pina? Anyway ngobrol-ngobrolnya terus sedikit aja. Kalau misalnya nih ya, gue selalu sering terima gini Bang, email nih, Adit, intinya dia menjual ke gua dalam tanda kutip, gue ini artis, gue ini artis, mau nggak gue gambarin lo sesuatu, dia adalah emerging artist, ya, tapi eranya kayak begini nih,
salam dari lo kedua gimana buat mereka yang baru mulai? Yang baru mulai dari dulu kan. Kalau baru mulai konsisten aja sih banyakin karya gitu. Karena untuk sampai di titik NTL ini juga karya gue udah ribuan banget dan habisin kaleng banyak, cat segala macam. Karena dulu gue pernah dapet wejangan lah dari dosen gue. Kalau nanti lu mau usaha bikin bisnis, jangan cari untungnya dulu, jangan pikirin untungnya dulu. Yang penting lu pikirin bagaimana bisnis lu bisa jalan dengan baik pada saat itu. Dan gue pikir sekarang kayak bener juga sih maksudnya. Karena gue dulu ketika gue gambar segala macam, gue gak mikirin bagaimana untung harus gini segala macam. Udah penting gue jalanin hobi gue dulu, gue bisa tetap gambar, latihan, skill gue bertambah. Karena nanti akan juga pada saatnya lu dapat yang apa yang lu tanam juga kayak gitu. Dan tapi gue juga dapat salah satu obrolan juga dari salah satu temen gue namanya Kenly. Gue jalan seperti itu terus dapat lagi wejangan baru kayak, Beng, lu dibayar kayak gini berapa? Segini nih. Wah, lu gimana karya lu mau dihargain orang? Lu aja gak bisa hargain karya lu sendiri. Nah kayak gitu. Nah itu dapat obrolan baru lagi nih. Oh benar juga nih. Nah akhirnya gue mencoba untuk, kata dia, lu harus berani menolak kerjaan itu kalau emang kira-kira nggak cocok dengan karya lu juga. Nah akhirnya beberapa gue coba tolak. Maksudnya bukan menolak rezeki tapi kayak, wah kayaknya nggak bisa. Rate saya sekarang segini. Ujung-ujungnya orang itu balik lagi dengan pakai rate yang baru. Gitu. Kalau misalnya mereka ngejar lo ya mereka kan gitu ya. Kayak gitu. Lu gimana gitu? Tapi kalau menurut gue sih, memang bener sih. Kalau gue sih selalu ngomong apa yang dari dulu ya. Bang udah, lu mau jadi seniman yang canggih. Dari lahir lu udah ada bakat untuk itu. Tapi disiplin itu kan bukan bakat. Disiplin itu mesti inget. Mesti lu kayak doktrinasi otak lu gitu untuk disiplin. Itu challenge-nya. Artinya untuk teman-teman yang pada mulai baru, kalau menurut gue ya, lu jago, lu lebih jagoin lagi bakat yang lu udah punya gitu ya. Tapi satu, lu mesti disiplin. Gue ngerasa kalau disiplin itu bener-bener money maker-nya sih. Disiplin ya. Bakat itu ya modalnya. Disiplin money making-nya gitu. Bakat itu akan termanage dengan disiplin yang baik. Bener. Sehingga keduanya menjadikan lo bisa going somewhere gitu ya. Gokil. Thank you banget. Sama. Papi, Doni, dan Abeng gitu ya. Oke. Buat ngobrol-ngobrolnya seru abis. Thank you banget. Gue udah boleh main kesini juga. Oke, guys, so gitu aja. Ya, abis ini gue mau ngobrolin sepatu gue mau diapain dulu. Ya, nanti jangan di episode berikutnya. Oke, so Jadi gitu konten. Yo. Itu bikin saya belum kan. Oke, jangan lupa follow Instagramnya Never to Life seperti yang gue tulis di bawah ini. Check them out, cek karya-karya juga. Mereka juga ada clothing line itu Vish. Ya, di bawah sini juga lo bisa cek Instagramnya. Kita rilis bentar lagi. Oh iya. Apps, gokil men. Masih banyak ya, banding-bandingnya belum dibocorin ya. Masih banyak, so gitu ya. Jangan lupa follow gue di Instagram gue @aditology4dailyfit. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya lo tahu ada video-video baru apa dari gue. Dan gitu aja, sampai ketemu di episode The Sneaker selanjutnya. Bye guys. Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both local San Francisco papers are investing a lot of money to try and get a service just like that started. Science editor